Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Solar langka, kendaraan antre panjang di SPBU di Sumatera Barat. Seorang pencuri onderdil mobil di Padang ditangkap polisi saat mencuri kabel menara telekomunikasi. Ratusan peserta dari 74 nagari di Kabupaten Solok mengikuti lomba memasak sambalado. Dalam 2 pekan terakhir, antrean panjang kendaraan terlihat di hampir semua SPBU di Padang. Kendaraan seperti bus, truk, dan kendaraan lain yang memakai solar harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak solar. Seperti yang terlihat di sebuah SPBU di kawasan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Padang, pada Sabtu pekan lalu. Antrean kendaraan berjejer menunggu giliran untuk mengisi bahan bakar solar. Salah seorang sopir bus pembawa minyak sawit mentah mengatakan, hampir di seluruh SPBU di Sumatera Barat mengalami kelangkaan solar. Untuk bisa mendapatkan solar, para sopir harus menunggu minimal 1 jam. Dalam sebulan, dia bisa bolak-balik Sumbar Jambi untuk mengantar minyak sawit mentah 8 kali. Namun sejak solar langka, dia hanya bisa 6 kali bolak-balik Sumbar Jambi. Penganggaran nggak 1 jam lah tadi, yang SPU ujung. Panjang tuh ya, ke Maribungo, CPO. 8 lah sebulan. Ya BBM, tergantung BBM lah. Kalau macet BBM kadang 6. 6 ya Pak ya? Itu selain di sini yang perlintasan Bapak lihat seperti Damansaya, Solok dan seterusnya gimana Pak? Macet juga atau gimana? Macet kalau di Damansaya panjang-panjang macetnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh sopir bus pariwisata jurusan Padang Bukit Tinggi Payakumbuh. Untuk mendapatkan solar, telah 2 SPBU yang disinggahinya. Namun, kedua SPBU itu kehabisan solar setelah dia harus menunggu hingga lebih dari 1 jam. Kalau berapa lama sih? Nggak lama Bang, tapi kami sopir pengennya lancar lah sinyalnya. Awal bulan ini lah Bang. Kalau kami kan biasanya Padang, Payakumbuh, Bukit Tinggi, kami wisata Padang nih Bang kan. Tapi pengennya Sumbar ini lah Bang, sama Bang. Sama antrinya panjang terus. Kalau nunggu paling lama itu sekarang ini orang bongkar nih Bang. Paling lama itu sejam. Menurut petugas SPBU, antrean panjang terjadi sebagai dampak dari keterlambatan mobil tangki Pertamina yang memasok BBM ke SPBU. Seharusnya, mobil Pertamina dijadwalkan datang siang hari, namun baru sore hari sampai di SPBU. Itu tuh sekitaran 7 jam lah. 7 jam Iya, habis. Kalau Pertalite untuk stok tuh 16 gitu. Antriannya karena pengiriman BBM cukup terlambat. Stok kadang 16.000, kadang 24 gitu. Kalau paling 2 hari lah. Biasanya datangnya kalau kita minta DO cepat, paling tiba jam 12, kadang jam 1. Sedangkan, kuota solar maupun Pertalite yang sering habis, dipastikan oleh petugas SPBU tidak ada pengurangan kuota oleh Pertamina. Setiap hari, mobil Pertamina mengantar sebanyak 16.000 liter jenis Pertalite. Sedangkan untuk solar, berkisar 16.000 liter hingga 24.000 liter per hari. Namun dalam waktu 7 jam, stoknya kembali kosong akibat tingginya permintaan. Robiham melaporkan dari Padang. Telah lebih dari 1 bulan, harga cabai merah masih tinggi di Padang. Saat ini, harga cabai merah dijual Rp70.000 per kilogram. Bahkan pekan lalu, harganya sempat mencapai Rp80.000 per kilogram.
Santi, salah seorang pembeli yang merupakan warga Kalawi Padang yang ditemui di Pasaraya pada Sabtu pagi pekan lalu, mengatakan telah lebih dari 1 bulan cabai dijual dengan harga Rp70.000 per kilogram. Meski harganya mahal, ibu 2 anak ini tetap membeli cabai dengan jumlah normal, sesuai kebutuhan, tanpa mengurangi jumlah dari biasanya. Alasannya, makan tanpa ada rasa pedas bagi kebanyakan orang Minang, terasa ada yang kurang. Bahkan, suaminya lebih rela mengurangi lauk pauk daripada mengurangi cabai saat santap makan bersama keluarga. Mahal murah itu tentu dibeli lah Pak, itu sesuai dengan kebutuhan Pak. Tapi kalau dapatnya itu harganya turun ya gitu. Ibu dalam satu pekan biasanya menghabiskan berapa nih Bu cabainya Bu? Ada setengah, tergantung masakannya. Kalau banyak gulai atau apa itu tuh kalau ada sup-supnya itu gak kurang dari sekilo. Menurut pedagang cabai di Pasaraya Padang, saat normal, cabai merah dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram hingga Rp40.000 per kilogram. Namun, kurangnya pasokan cabai merah menyebabkan harganya masih tinggi hingga saat ini. 70, jenis bawang 30 Bang. 45 lah Bang, 45, 50 atau 35 lah. 35. 35, 40 lah. Kalau bawang putih? Bawang putih itu standar lah Bang. Standar, harga berapa? 32, 30. Kalau cabai rawit? Cabai rawit sekarang 35 Bang. 35. Standarnya? Standar iya. 30. Kalau hijau? Hijau 38 lah Bang. Standarnya? 30-an lah Bang. Selain cabai merah, harga cabai hijau juga mengalami kenaikan, yang dijual Rp38.000 per kilogram. Biasanya, cabai hijau dijual Rp30.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit masih stabil dan dijual Rp35.000 per kilogram. Untuk jenis bawang merah, masih tetap dijual dengan harga Rp37.000 per kilogram. Demikian juga untuk bawang putih, yang harganya masih tetap Rp32.000 per kilogram. Robi Ham melaporkan dari Padang. Jalan kabupaten yang terletak di perbatasan Padang 7 menuju Lubuk Landur, Kecamatan Pasaman, berlubang dan ambles sedalam sekitar 1 hingga 1,5 meter. Jalan selebar 6 meter ini berlubang dan ambles setelah digerus aliran anak sungai secara berkelanjutan pada bagian tengahnya. Kondisi ini telah berlangsung selama 2 pekan terakhir. Akibatnya, mobil dan truk kecil tidak bisa melewatinya. Pengemudi harus jalan memutar dengan jarak yang lebih jauh. Beberapa minibus yang mencoba menembus jalan itu menggunakan balok yang dipasang di bagian yang aman. Mereka harus ekstra hati-hati melewati balok yang dibantu warga setempat untuk melintas. Jalan ini merupakan jalan satu-satunya yang menghubungkan 2 nagari maupun akses menuju ibu kota Pasaman Barat. Ini merupakan akses penghubung perbatasan di Nagari Lubuk Landur dan Padang 7 Pak. Ibaratnya ini merupakan akses utama jalan menuju Padang 7 dan sekitarnya Pak. Ya ini jalan satu-satunya Pak, tapi ada jalan lagi, tapi jarak tempuhnya cukup jauh Pak dari sini. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengatasi jalan rusak ini dengan secepatnya agar bisa memudahkan akses jalan utama masyarakat Lubuk Landur dan Padang 7. Warga berharap agar jalan itu bisa segera diperbaiki, sehingga aktivitas mereka kembali lancar seperti sedia kala. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sejumlah anak-anak yang tengah asyik bermain di halaman sebuah masjid di daerah Bulakan, Balai Kandi, Payakumbuh, menjadi korban gigitan anjing gila. Salah seorang bocah yang masih berumur 7 tahun ini menjadi salah satu korban yang digigit anjing dan mengalami luka di bagian paha. Akibatnya, luka bekas digigit anjing itu harus dijahit. Saat itu korban bersama teman-temannya asik bermain, tiba-tiba muncul seekor anjing yang langsung mengejar para bocah ini. Korban bersama 3 rekannya
tidak bisa mengelak dari serangan anjing. Ia dan 2 temannya mengalami luka gigitan. Sedangkan 1 temannya yang perempuan mengalami luka cakaran karena sempat melawan dan berhasil lepas dari serangan. Sempat dibersihkan, kemudian di rumah sakit dibersihkan lagi. Luka gigitannya yang satu ada 2 cm, yang 4 cm, yang satu lagi 1 cm. Berarti ada 2 gigitan. Menurut informasi yang kita dengar memang sempat dilakukan pemburuan oleh masyarakat. Entah gimananya, kita belum tahu gimananya. Usai menyerang, anjing langsung pergi. Ternyata menurut keterangan warga, setelah menyerang anak-anak, anjing itu kembali menyerang warga di acara pesta perkawinan. 1 anak nyaris jadi korban gigitan, namun berhasil menyelamatkan diri. Ia mengalami luka dan patah tulang bahu karena terjatuh saat dikejar anjing. Warga sempat mencari dan menemukan anjing yang terjangkit rabies ini sudah mati. Anjing liar dan itu menyerang 4 orang anak. Kalau memang sudah kita berarti sudah positif gitu. Sudah positif dan 3 kasus itu. Dari informasi yang kita dengar, anjingnya sempat diburu dan itu dikabarkan sudah mati gitu. Kita sebenarnya selalu melakukan antisipasi terhadap ini. Salah satunya himbauan kita adalah kepada masyarakat yang memelihara anjing agar melakukan vaksinasi terhadap anjingnya. Terkait insiden gigitan anjing gila, Dinas Pertanian Payakumbuh akan mengintensifkan pengawasan hewan-hewan peliharaan dan hewan liar, serta menggelar vaksinasi rabies secara gratis. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.